but it would have been tough for a lot of countries. We didn't want to do that. I'd like to see the chart if you have coming it. into America and our Republican lawmakers Donald Trump's single Remember, many Americans signed up for China first row. On the impact of it on the continent, and first beginning with you. The global economy will massively suffer. Pesanan produk China dari Amerika Serikat dilaporkan mulai sepi. How will this impact them? And will they look to move production? Pada tanggal 2 April kemarin, Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan kenaikan tarif impor terhadap berbagai produk dari sejumlah negara. Langkah ini merupakan bagian dari strategi proteksionis pemerintah Amerika Serikat untuk melindungi industri domestik dan mengurangi ketergantungan pada barang impor. Kebijakan tarif ini mencakup beragam sektor, mulai dari baja dan aluminium hingga produk pertanian dan barang konsumsi lainnya. Tidak hanya Tiongkok, negara-negara mitra dagang utama seperti Uni Eropa, Kanada, dan Meksiko juga terdampak oleh kebijakan ini. Pemerintah berdalih bahwa langkah ini perlu diambil untuk menangani praktik perdagangan yang dianggap tidak adil, seperti subsidi berlebihan, dumping harga, dan hambatan akses pasar bagi produk-produk Amerika. Namun, kebijakan ini memicu ketegangan dagang secara global dan dikhawatirkan akan memicu aksi balasan dari negara-negara yang terdampak. Bagi sebagian kalangan, ini dianggap sebagai upaya memperkuat industri dalam negeri dan mempertahankan lapangan kerja. Namun di sisi lain, para ekonom memperingatkan risiko meningkatnya harga barang, terganggunya rantai pasok internasional, dan potensi kerugian bagi konsumen maupun eksportir Amerika sendiri. Langkah ini menandai komitmen pemerintahan Trump terhadap kebijakan perdagangan yang lebih proteksionis di bawah slogan America First. Menurut Almond, sistem politik adalah jaringan kompleks yang mempengaruhi kehidupan negara dan warganya. Sistem politik tidak hanya terbatas pada struktur politik formal seperti pemerintahan dan lembaga legislatif, namun juga melibatkan berbagai elemen lain yang saling berinteraksi. Dalam pandangan Almond, sistem politik menjalankan 3 fungsi utama dalam kehidupan suatu negara. Pertama, sebagai sistem komunikasi. Sistem politik berperan dalam mengatur aliran informasi dan komunikasi antara pemimpin dan rakyat. Fungsi ini menjadi penting untuk menjaga kestabilan dan kelancaran jalannya pemerintahan. Fungsi kedua adalah sebagai sistem rekrutmen. Sistem politik bertugas mencari dan memilih pemimpin-pemimpin yang berkompeten untuk mengemban tugas-tugas politik. Melalui mekanisme rekrutmen yang efektif, diharapkan muncul pemimpin-pemimpin berkualitas yang membawa perubahan positif dalam pembangunan negara. Terakhir, sistem politik berfungsi sebagai sistem kontrol yang mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan kepentingan antar pihak. Dalam sistem politik yang baik, kontrol dan keseimbangan ini dijaga oleh lembaga-lembaga yang independen sehingga negara dapat berjalan dengan adil dan menjaga kedamaian. Rekan-rekan warga Amerika, ini adalah hari pembebasan yang telah lama ditunggu-tunggu. Tanggal 2 April 2025 akan selalu dikenang sebagai hari di mana industri Amerika terlahir kembali, hari di mana takdir Amerika direbut kembali, dan hari di mana kita mulai membuat Amerika kembali kaya, akan menjadikannya kaya, baik, dan makmur. Selama beberapa dekade, negara kita telah dirampok, dijarah oleh negara-negara yang dekat dan jauh, baik kawan maupun lawan. Kepala negara berperan sebagai policy maker atau pembuat kebijakan utama yang memegang otoritas dalam merumuskan arah dan tujuan negara secara umum. Di sini, Presiden mengeluarkan sebuah kebijakan tarif sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Para pekerja pabrik baja, pekerja mobil, petani, dan pengrajin Trump di Amerika, mereka sangat menderita. Mereka menyaksikan dengan penuh kesedihan ketika para pemimpin asing mencuri pekerjaan kita, para penipu asing mengobrak-abrik pabrik kita, dan para pemulung asing mengobrak-abrik impian Amerika yang dulunya begitu indah. Negara kita dan para
pembayar pajaknya telah ditipu selama lebih dari 50 tahun, tetapi hal itu tidak akan terjadi lagi. Tidak akan terjadi lagi. Sebentar lagi saya akan menandatangani executive order bersejarah yang melambangkan tarif resiprokal terhadap negara-negara di seluruh dunia. Resiprokal itu berarti mereka melakukan kepada kita dan kita melakukannya pada mereka. Sangat sederhana. Ini adalah salah satu hari paling yang penting menurut saya dalam sejarah Amerika. Ini adalah deklarasi kemandirian ekonomi kita. Selama bertahun-tahun, warga negara Amerika yang bekerja keras dipaksa untuk duduk di pinggir lapangan ketika negara lain menjadi kaya dan berkuasa, sebagian besar dengan mengorbankan kita. Tapi giliran kita untuk menjadi makmur, dan dengan demikian menggunakan triliunan dan triliunan dolar untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional kita, dan itu semua akan terjadi dengan sangat cepat. Kalian bisa lihat, Cina mereka melakukan tarif kepada kita 67%, kita balas 34%. European Union 39, 20. Vietnam 90, 46. Taiwan 64, 32. Jepang 46, 24. India 52, 26. Korea Selatan 50, 25. Thailand 72, 36. Switzerland 61, 31. Indonesia 64, 32. Malaysia 47, 24. Dan Kamboja 97, kita bahas 49%. Dengan tindakan hari ini, kita akhirnya akan membuat Amerika menjadi hebat lagi, lebih hebat dari sebelumnya. Lapangan pekerjaan dan pabrik-pabrik akan kembali berdagang ke negara kita, dan Anda dapat melihat hal itu sudah terjadi. Kami akan meningkatkan basis industri dalam negara kami. Kami akan membuka pasar luar negeri dan meruntuhkan hambatan perdagangan luar negeri. Dan pada akhirnya, lebih banyak produksi di dalam negeri akan berarti persaingan yang lebih kuat dan harga yang lebih rendah bagi konsumen. Ini akan menjadi masa keemasan Amerika. Kita akan kembali dan kita akan kembali dengan sangat kuat. Terima kasih. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama kami di program It's Beep Time. Presenter atau host TV tersebut berperan sebagai pemandu jalannya diskusi serta sebagai penanya kepada narasumber agar diskusi berjalan sesuai alur. Di mana kami akan membahas isu-isu panas yang akan berdampak langsung pada hidup Anda. Malam ini kita akan membahas topik yang sedang ramai jadi perbincangan di kalangan masyarakat, yaitu isu kenaikan impor Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump tahun 2025. Langkah ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, buruh, pengusaha, akademisi, hingga politisi. Telah hadir bersama kami Prof. Alia Kotrunanda, pengamat kebijakan internasional dari Universitas Stanford. Akademisi di sini berperan dalam menganalisis kebijakan tarif berdasarkan teori ekonomi internasional dan fakta datanya untuk menjelaskan dampak jangka pendek dan jangka panjang bagi negara yang terlibat, termasuk dampaknya terhadap ekonomi global. Saudari Debbie Nababan, perwakilan dari American Manufacturing Alliance. Dalam lanskap politik Amerika Serikat, suara masyarakat tidak hanya dapat disampaikan melalui pemilu, tetapi juga melalui kelompok-kelompok penekan atau pressure group yang aktif memperjuangkan kepentingan sektor tertentu. Salah satunya adalah American Manufacturing Alliance yang diwakili oleh Ibu Debbie. Sebagai pressure group A, peran mereka sangat krusial dalam menyuarakan aspirasi industri manufaktur nasional. Mereka hadir bukan sekedar sebagai pengamat, melainkan sebagai pelaku aktif yang mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan protektif demi keberlangsungan industri dalam negeri. Dalam isu kenaikan tarif, American Manufacturing Alliance
menegaskan bahwa ini bukan sekedar soal ekonomi, melainkan soal harga diri dan kedaulatan ekonomi bangsa. Mereka melihat tarif sebagai benteng pertahanan terhadap praktik perdagangan global yang dianggap tidak adil, dan sebagai langkah strategis untuk membangkitkan kembali industri yang telah lama terpinggirkan. Melalui lobi politik, advokasi, dan penyampaian opini di ruang publik, Pressure Group A menjalankan fungsinya untuk mempengaruhi arah kebijakan pemerintah. Mereka menjadi jembatan antara pelaku industri dan pembuat kebijakan, serta pengingat bahwa kekuatan ekonomi nasional sejatinya dimulai dari dalam negeri. American Manufacturing Alliance tidak hanya mendukung kebijakan tarif, tetapi juga mengusulkannya sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Inilah bentuk nyata kontribusi kelompok penekan memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, pada industri, dan pada masa depan bangsa. Saudari Cindy Fatikasari, perwakilan dari Global Trade Forum. Dalam sistem politik, pressure group atau kelompok penekan memainkan peran krusial sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat sipil dan pengambil kebijakan. Pressure group B seperti Global Trade Forum mewakili suara sektor bisnis dan perdagangan global yang tidak hanya peduli pada angka dan keuntungan, tapi juga pada stabilitas dan keberlanjutan sistem internasional. Dalam pernyataannya, perwakilan Global Trade Forum tidak datang untuk menentang pemerintah, tapi untuk mengoreksi arah, memberikan pengingat bahwa setiap keputusan ekonomi juga melibatkan politik, sosial, bahkan moral. Mereka menyoroti bagaimana kebijakan tarif yang tidak terkoordinasi bukan hanya berdampak pada mitra dagang seperti Tiongkok, tapi juga dapat mengganggu bisnis domestik sendiri. Fungsi utama pressure group ini adalah memengaruhi pembuat kebijakan melalui argumentasi berbasis fakta dan logika strategis. Mereka tidak menawarkan perlawanan keras, melainkan ajakan untuk membangun dialog, menjembatani perbedaan, dan mendorong reformasi struktural yang inklusif. Dan yang tidak kalah penting juga telah hadir bersama kami Senator Zen Rahmatullah dari Partai Demokrat. Pada sesi ini, partai oposisi bertugas menyatukan suara dari berbagai kelompok yang terdampak oleh kebijakan tarif ini, atau bisa dibilang sebagai penggabung kepentingan. Kami mendengar keluhan konsumen yang merasa terbebani oleh kenaikan harga barang impor, dan kami juga memahami kesulitan yang dihadapi pelaku usaha kecil yang bergantung pada bahan baku impor untuk produksi mereka. Dengan menggabungkan berbagai kepentingan ini, kami dapat menyusun argumen yang kuat untuk menentang kebijakan yang tidak adil. Di sini, partai oposisi juga memiliki peran sebagai komunikator politik. Kami menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Kami menyampaikan kritik terhadap kebijakan tarif ini melalui berbagai platform seperti di parlemen, media massa, maupun forum publik. Kami ingin masyarakat memahami dampak kebijakan ini seperti kenaikan harga barang dan potensi perang dagang. Pemirsa, apakah kebijakan tarif ini akan benar-benar melindungi Amerika atau malah menciptakan masalah baru? Prof. Alia, saya mulai dari Anda. Sebagai pengamat kebijakan internasional, bagaimana Anda melihat dampak kebijakan tarif baru ini? Terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Habibah. Kenaikan tarif yang diberlakukan oleh pemerintah AS ini tentu memiliki tujuan, yaitu melindungi industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor yang digunakan Amerika Serikat dalam menghadapi defisit perdagangan dan persaingan manufaktur, terutama dengan Tiongkok. Namun, kita harus melihat dampaknya secara lebih luas lagi. Tarif yang tinggi memang bisa mendorong produsen lokal untuk meningkatkan produksi. Tapi jangan lupa, banyak perusahaan Amerika yang mengandalkan komponen impor untuk proses produksinya. Ketika biaya bahan baku naik, harga jual juga pasti akan naik. Dan yang akhirnya menanggung adalah konsumen. Selain itu, negara mitra dagang juga tidak akan tinggal diam. Mereka akan merespon juga dengan tarif balasan. Artinya, produk ekspor kita juga jadi lebih mahal di pasar luar negeri.
ini bisa menurunkan daya saing Amerika Serikat loh. Hati-hati, kita harus hati-hati karena tarif bukan solusi untuk jangka panjang. Terima kasih Prof. Alia atas pandangan Anda mengenai dampak kebijakan tarif ini, yang dimana menurut Anda tarif ini bukan solusi untuk jangka panjang. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Debbie, perwakilan dari American Manufacturing Alliance yang selama ini aktif menyuarakan suara bagi industri dalam negeri. Silahkan Saudari Debbie. Saya mewakili American Manufacturing Alliance. Izinkan saya menyampaikan bahwa kebijakan tarif yang dibuat oleh Presiden Trump bukan sekedar soal angka atau kalkulasi ekonomi. Ini adalah sebuah pesan tegas bahwa Amerika tidak lagi akan menjadi penonton saat industri dalam negerinya perlahan tenggelam. Selama 2 dekade terakhir kita melihat bahwa pabrik-pabrik tutup bukan karena tidak mampu bersaing, tetapi karena kita membiarkan barang-barang luar negeri, barang-barang impor membanjiri pasar dengan harga yang jauh dari nilai produksi yang adil. Tarif ini adalah bentuk proteksi bukan dari dunia, tetapi dari praktik dagang yang merugikan. Kami percaya bahwa perdagangan yang sehat, namun perdagangan yang sehat haruslah berlangsung dalam kesetaraan. Jika negara lain menetapkan hambatan terhadap produk kita, apakah kita harus terus membuka pintu tanpa perlindungan? Kebijakan ini adalah bentuk dari kedaulatan ekonomi, upaya untuk menghidupkan kembali harapan industri dalam negeri, dan membangun daya saing nasional. Maka dari itu, kami tidak hanya mendukung, tetapi mendorong penuh agar tarif ini menjadi bagian dari strategi jangka yang panjang, karena kami percaya ekonomi yang kuat dimulai dari rumah sendiri. Terima kasih Saudari Debbie yang selama ini telah aktif menyuarakan perlindungan bagi industri, yang dimana Saudari Debbie juga menyatakan bahwa ekonomi yang kuat itu berasal dari rumah sendiri. Selanjutnya kita akan mendengarkan pandangan dari perwakilan Global Trade Forum, Saudari Cindy, yang akan membahas dampak kebijakan tarif terhadap ekonomi global. Saudari Cindy, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk Saudari Habibah atas kesempatan yang telah Anda berikan kepada saya untuk menyampaikan bagaimana pandangan saya terkait dengan isu yang sedang panas saat ini. Saya mewakili Global Trade Forum dan hari ini saya hadir bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mengingatkan kepada kita semua bahwasannya dalam dunia global yang saling terhubung satu sama lain, setiap keputusan ekonomi juga melibatkan keputusan politik, sosial, bahkan juga moral. Dengan pandangan yang tajam, Presiden memandang sekeliling, memberi jeda sejenak untuk menegaskan poinnya. Kebijakan tarif dalam segala bentuknya memang bisa menjadi alat negosiasi. Tapi ketika digunakan tanpa koordinasi strategis dan juga kalkulasi diplomatik, ia dapat menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi menggores mitra dagang, namun di sisi lain juga dapat melukai tangan kita sendiri. Perlu kita ingat bahwasannya banyak perusahaan Amerika sendiri kini beroperasi lintas batas. Mereka mengimpor bahan baku, merakit di luar negeri, dan mengekspor ke berbagai benua. Maka saat kita menutup satu jalur, kita sedang mempersempit napas dari rantai nilai kita sendiri. Tiongkok bukan hanya pesaing, namun juga mitra strategis dalam sejumlah sektor penting seperti teknologi, pertanian, hingga energi bersih. Dengan menaikkan tarif secara sepihak, kita bukan hanya membebani konsumen domestik, namun juga merusak kepercayaan global terhadap komitmen Amerika dalam sistem perdagangan yang adil dan terbuka. Kami tidak menentang perlindungan, tapi kami percaya bahwa proteksi terbaik bukanlah dengan membangun tembok ekonomi, melainkan melalui jembatan strategis, dialog,
diplomasi, reformasi struktural adalah bentuk perlindungan sejati yang berkelanjutan. Terima kasih Saudari Cindy atas pandangannya tentang dampak kebijakan tarif ini terhadap ekonomi global. Bahwasannya, kebijakan tarif ini bisa menjadi pedang bermata dua. Setelah mendengar pandangan dari ketiga tamu kita sebelumnya, kita ingin mendengar apa pandangan Partai Demokrat terhadap langkah Presiden Trump ini. Senator Zen, kami persilahkan. Selamat malam dan terima kasih atas kesempatan untuk malam ini. Saya di sini sebagai perwakilan dari partai oposisi dan di sini saya ingin menyampaikan pandangan kami terkait kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Trump. Kebijakan ini meskipun bertujuan untuk melindungi industri lokal, namun memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Seperti yang Saudari Cindy dan Saudari Debbie katakan, hal ini dapat memicu ketimpangan dan ketidakstabilan ekonomi dalam jangka panjang. Dampak positif yang dihasilkan akan lebih sedikit daripada dampak negatif yang dihasilkan. Beberapa poin utama yang ingin saya sampaikan di sini adalah: pertama, tarif ini telah menyebabkan kenaikan harga barang impor. Konsumen, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, menjadi pihak yang paling terdampak. Kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari memperburuk daya beli mereka, yang pada akhirnya menciptakan ketimpangan atau kesenjangan ekonomi yang semakin tajam. Kedua, kebijakan ini juga beresiko memicu perang dagang dengan mitra dagang utama kita. Respon berupa kebijakan serupa dari negara lain dapat menghambat ekspor kita, melemahkan daya saing global, dan merusak hubungan diplomatik yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Sebagai partai oposisi, kami merasa bahwa kebijakan ini tidak hanya memberatkan konsumen, tetapi juga berpotensi melemahkan posisi ekonomi dan diplomasi kita di dunia internasional. Kami mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini dengan mempertimbangkan resikonya secara menyeluruh. Terima kasih atas pandangan dari ketiga narasumber kita yang sangat membuka pandangan kita. Tarif bukanlah sekedar angka dalam neraca perdagangan. Ini adalah alat strategis yang mencerminkan kebijakan luar negeri sebuah negara dan ekonomi dari sebuah negara. Setelah ini kita akan lanjut dengan perbincangan menarik lainnya tentang kebijakan tarif ini. Tetap di It's Big Time. Audio Jungle. Ini dari kantor Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Menteri Shiva berbicara. Benar, kebijakan itu ditandatangani kemarin. Presiden meyakini langkah ini perlu untuk melindungi industri nasional kami. Saya mengerti kekhawatiran Anda, Menteri Wei. Tapi saya harap Anda juga memahami posisi kami. Meski begitu, saya percaya jalan dialog masih terbuka. Situasi ini bisa meledak. Adegan tadi menggambarkan seperti apa reaksi internasional terhadap kebijakan Amerika Serikat. Terlihat dari telepon Menteri Luar Negeri Tiongkok, yaitu Menteri Wei, yang menyampaikan kekhawatiran. Lalu, Menteri Luar Negeri menegaskan posisi negaranya sambil tetap membuka jalur dialog. Ini termasuk ke dalam bagian throughput atau proses konversi, yang lebih tepatnya pada proses bridging throughput, yaitu tahap saat pejabat negara yaitu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat berkomunikasi atau merespon aktor luar negeri yaitu Menteri Luar Negeri Tiongkok sebagai bagian dari diplomasi dan penyesuaian kebijakan luar negeri.
Komunikasi ini adalah bagian dari proses internal pemerintahan dalam menjembatani kebijakan dengan kondisi eksternal yang bisa saja memengaruhi penyesuaian atau pertimbangan baru. Ini menunjukkan interaksi antar lembaga dan negara, bukan murni input masyarakat dan belum menghasilkan output baru. Maka ini disebut throughput. Siapkan dokumennya. Kita mulai babak baru dalam sejarah ekonomi Amerika. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para menteri dan perwakilan dari pihak oposisi dalam rapat ini. Seperti yang kita ketahui bersama, kebijakan tarif pada 2 April yang saya tanda tangani kemarin belakangan ini telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap rantai pasok dan sektor industri nasional kita. Oleh karena itu, saya memandang perlu untuk mengadakan rapat koordinasi lintas kementerian dan perwakilan oposisi guna menyusun respon strategis dan menyeluruh. Pertama, saya ingin mendengar dari pandangan Menteri Luar Negeri. Terima kasih, Bapak Presiden. Izinkan saya berbicara dengan keterbukaan penuh. Langkah penerapan tarif terhadap produk teknologi dari Tiongkok dan komponen industri dari Meksiko memang mencerminkan tekad kita untuk melindungi industri nasional. Tapi, saya harus memperingatkan, langkah ini tidak akan berlalu tanpa konsekuensi. Sekitar pukul 8 tadi malam, saya mendapat telepon dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang telah secara terbuka menyatakan akan membalas. Dan bukan sekedar ancaman kosong, Bapak Presiden. Mereka bersiap menaikkan tarif terhadap produk pertanian utama kita, barang elektronik, bahkan otomotif. Sektor-sektor ini adalah tulang punggung ekonomi di banyak negara bagian. Balasan ini bisa memicu eskalasi besar-besaran sebuah perang dagang penuh. Lebih dari itu, Bapak Presiden, mitra-mitra dagang seperti Uni Eropa dan Kanada juga menunjukkan keresahan mereka. Kita menghadapi risiko isolasi di tengah sistem global yang semakin tegang. Posisi Amerika sebagai pemimpin perdagangan dunia bisa terguncang, Bapak Presiden. Bahkan terpinggirkan jika kita dinilai mengambil langkah sepihak yang bertentangan dengan semangat pola multilateralisme yang kita punya dan prinsip WTO, Bapak Presiden. Saya memahami, Pak, niat baik pemerintah untuk memperkuat ekonomi nasional. Tapi kita tidak boleh buta terhadap risiko geopolitik yang sedang kita bangun sendiri. Karena itu, dengan kapasitas yang saya punya, saya mendorong adanya upaya diplomasi yang jauh lebih aktif dan strategis. Kita harus menjangkau mitra dagang kita, membuka dialog serius, menjelaskan niat kebijakan ini, dan jika perlu menjajaki pengecualian atau pengaturan bilateral untuk meredam potensi perang dagang. Saya juga mendesak koordinasi yang lebih erat antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan USTR. Tanpa satu suara yang utuh, kita bukan hanya akan kehilangan kepercayaan internasional. Dalam pengembangan teori sistem politik Gabriel Almond, muncul yang namanya konsep throughput, yaitu proses internal yang menghubungkan input dan output. Peran Menteri Luar Negeri Shiva dalam scene ini termasuk ke dalam throughput function, yang dimana ada koordinasi antar lembaga, proses diplomasi dan negosiasi, dan kritik terhadap proses pembuatan kebijakan. Maka, ini bisa dilihat sebagai bagian dari throughput. Dan skema Gabriel Almond terbentuk di sini. Tapi juga mempertaruhkan stabilitas ekonomi rakyat Amerika sendiri. Sekian dari saya, Bapak Presiden. Baik, terima kasih Menteri Shiva. Saya hargai kejujuran dan kedasangan Anda. Ini adalah alasan kenapa saya mengandalkan Anda di jajaran kabinet saya. Saya tidak menutup mata terhadap risiko yang Anda sebutkan. Saya tahu bahwa Tiongkok bukan hanya akan diam. Mereka akan respon, dan mereka sudah menunjukkan niat itu. Tapi, kita juga harus ingat, selama ini, kita terlalu lama membiarkan ketergantungan pada mereka, membentuk sistem yang merugikan pekerja dan industri kita sendiri. Saya tegaskan,
Kita tidak akan membiarkan negara lain mencuri pekerjaan teknologi kita. Amerika harus kuat. Mereka mengancam akan membalas. Baiklah, maka biarlah mereka tahu Amerika tidak akan mundur. Sekarang, saya ingin mendengar dari Menteri Perdagangan. Silahkan. Terima kasih Bapak Presiden. Saya memahami sepenuhnya bahwa kebijakan tarif tanggal 2 April dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor strategis. Namun, izinkan saya menyampaikan sejumlah kekhawatiran yang perlu kita bicarakan secara serius. Pertama, saat ini banyak industri kita seperti otomotif, elektronik, dan energi bersih masih sangat bergantung pada komponen impor dari Meksiko dan Asia Timur. Kebijakan tarif ini bisa memperlambat agenda transisi energi dan membuat proyek strategis seperti kendaraan listrik dan infrastruktur semikonduktor terhambat karena kenaikan biaya dan keterlambatan produksi. Yang kedua, dari sisi hubungan internasional, kita telah menerima sinyal keberatan dari Meksiko, Kanada, dan Uni Eropa yang mempertanyakan kesesuaian kebijakan ini dengan komitmen kita di WTO dan USMCA. Jika mereka merespon dengan realisasi tarif, saya menyarankan agar kebijakan tarif ini disertai dengan pengecualian bersyarat untuk sektor-sektor kritis tertentu. Juga sistem kompensasi atau subsidi sementara bagi pelaku industri terdampak dan penguatan koordinasi diplomatik untuk mencegah Mendak berperan sebagai penasihat kebijakan yang memberikan analisis kritis terhadap kebijakan tarif baru. Ia memperingatkan tentang dampak negatif terhadap industri strategis, hubungan internasional, dan keberlangsungan UMKM. Selain itu, Mendak berusaha menjaga keseimbangan antara perlindungan industri dalam negeri dan komitmen dagang global dengan dasar analisis data dari Departemen Perdagangan. Hal ini merupakan bagian dari Toput dalam sistem politik Almond. Eskalasi konflik dagang. Kita tentu ingin memperkuat industri dalam negeri, tetapi harus hati-hati agar kebijakan ini tidak justru menciptakan hambatan baru bagi pemulihan ekonomi dan modernisasi industri nasional, Pak. Sekian dari saya. Terima kasih atas pandangan Anda, Menteri Habibah. Saya menghargai masukan Anda, terutama soal dampak jangka pendek dan risiko internasional. Tapi saya ingin tegaskan bahwa kita tidak bisa terus bermain aman sementara negara lain menyalip kita. Amerika harus berdiri di atas kaki sendiri dan tarif ini adalah langkah awalnya. Anda harus kembali mengingat dengan prinsip America First. Senator Zen, saya yakin Anda sudah punya banyak keberatan. Silakan sampaikan pandangan Anda, walaupun saya rasa kita sudah tahu kemana arahnya. Presiden yang terhormat, kami tidak menentang adanya perlindungan terhadap industri dalam negeri, tetapi kami menolak menggunakan cara yang membebani konsumen dan juga memperburuk posisi kita di dunia. Kami percaya bahwa ada solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk melindungi industri lokal tanpa harus memberlakukan tarif yang merugikan konsumen dan hubungan internasional. Pertama, pemerintah dapat memberikan insentif kepada industri lokal untuk berinovasi dan meningkatkan daya saing mereka. Pemerintah bisa memberikan dukungan finansial dan teknologi untuk modernisasi industri. Kami percaya bahwa inovasi adalah kunci dalam meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku dan produk jadi. Yang kedua, kami mengusulkan pendekatan berbasis kerjasama internasional. Alih-alih memicu ketegangan perdagangan, pemerintah dapat memperkuat hubungan dagang dengan negara lain melalui perjanjian yang saling menguntungkan. Hal ini tidak hanya melindungi industri lokal, tetapi juga membuka peluang ekspor yang lebih besar. Sebagai partai oposisi, kami berkomitmen untuk terus mengawasi kebijakan pemerintah dan memberikan alternatif yang lebih baik demi kepentingan rakyat. Kami percaya bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang adil, berkelanjutan. Kali ini, partai oposisi berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah tidak merugikan masyarakat secara luas. Kami memantau dampak kebijakan ini terhadap ekonomi seperti inflasi dan daya beli masyarakat. Kami juga mengawasi hubungan diplomatik dengan mitra dagang utama yang dapat terganggu akibat kebijakan proteksi ini. Dengan menjalankan fungsi pengawasan ini, kami membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Kami juga menjadi advokasi alternatif. Kami mengusulkan insentif kepada industri lokal untuk berinovasi dan meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Insentif ini dapat berupa subsidi untuk riset dan pengembangan teknologi,
pelatihan tenaga kerja, dan dukungan ekspor. Kami juga mendorong kerjasama internasional untuk memperkuat hubungan dagang tanpa memicu ketegangan. Dengan advokasi ini, kami menunjukkan bahwa ada cara yang lebih efektif untuk melindungi industri lokal tanpa membebani konsumen. Dan lebih berpihak pada masyarakat luas. Terima kasih atas pandangan yang telah disampaikan pagi ini. Saya mendengar semuanya. Saya memahami risiko diplomatik, dampak terhadap harga, dan kekhawatiran pelaku industri kecil. Tetapi saya juga melihat sesuatu yang lebih besar, kesempatan. Kesempatan untuk membalik arah sejarah perdagangan kita. Terlalu lama Amerika tunduk pada sistem yang tidak adil. Dan terlalu lama kita membiarkan industri dalam negara kita dirampas oleh produk murah dan praktik curang dari luar. Karena itu, saya tegaskan di sini, kebijakan tarif akan berlanjut. Tetapi saya akan melakukan pembukaan tarif agar pasar dapat menyesuaikan dan membiasakan diri dengan kondisi baru. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan strategi untuk memberi waktu bagi industri kita agar beradaptasi dan memperkuat posisi mereka. Kita tidak akan mundur. Presiden berperan sebagai eksekutif yang memegang keputusan akhir. Setelah mempertimbangkan feedback dari masing-masing menteri dan juga dari oposisi, Presiden menentukan arah kebijakan yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan nasional. Presiden memutuskan untuk membuka tarif sementara untuk 90 hari agar pasar Amerika Serikat dapat menyesuaikan diri dengan tarif. Tapi kita juga tidak akan gegabah. Rekan-rekan warga Amerika, hari ini saya menyampaikan keputusan penting terkait kebijakan tarif impor yang selama ini menjadi bagian dari upaya kami melindungi kepentingan ekonomi Amerika Serikat dan para pekerja kami. Setelah mempertimbangkan dengan seksama situasi pasar global dan dampak kebijakan tarif telah kami terapkan, saya memutuskan untuk menunda penerapan tarif impor timbal balik selama 90 hari terhadap puluhan negara mitra dagang kami. Keputusan ini bukanlah tanda mundur, melainkan langkah strategis untuk memberikan ruang negosiasi dan dialog yang lebih konstruktif dengan para mitra dagang kami. Namun, saya ingin menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berlaku bagi China. Negara tersebut masih menunjukkan sikap yang tidak menghormati prinsip perdagangan yang adil dan merugikan Amerika Serikat. Oleh karena itu, tarif impor terhadap China justru kami tingkatkan menjadi 125% sebagai bentuk tekanan yang tegas agar mereka mengubah kebijakan perdagangan mereka yang tidak adil. Saya percaya bahwa dengan pembukaan tarif ini, kami membuka peluang untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik dan adil bagi semua pihak. Amerika Serikat akan terus berdiri teguh membela kepentingan nasional dan memastikan bahwa perdagangan internasional berjalan dengan prinsip saling menghormati dan menguntungkan. Terima kasih. Global Trade Forum menilai bahwa langkah pemerintah Amerika Serikat untuk kembali menaikkan tarif produk-produk dari Tiongkok justru memperburuk ketegangan ekonomi yang sudah terjadi. Sebagai organisasi yang mendukung kebijakan perdagangan bebas dan stabilitas ekonomi global, kami percaya bahwa kebijakan tarif seperti ini bukanlah solusi yang tepat. Ini hanya akan mengarah pada konflik yang lebih luas dan sangat berpotensi untuk merugikan kedua belah pihak. Respon Tiongkok dengan menaikkan tarif terhadap produk Amerika Serikat, meskipun bisa kita pahami bahwasannya itu adalah salah satu bentuk pembalasan, justru semakin memperburuk keadaan. Ini mengarah pada perang tarif yang tidak hanya merugikan kedua negara besar tersebut, melainkan juga merugikan negara-negara berkembang yang bergantung pada perdagangan bebas untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Global Trade Forum memperingatkan bahwa eskalasi tarif seperti ini bisa memicu ketidakpastian ekonomi yang lebih besar. Pasar global akan merespon, harga barang akan meningkat, dan konsumen di seluruh dunia akan terkena dampak. Kenaikan tarif tidak hanya mempengaruhi sektor perdagangan, tetapi juga berpotensi memperlambat pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kami mendorong untuk kedua belah pihak, Amerika Serikat dan juga Tiongkok, untuk kembali ke meja perundingan dan mencari solusi melalui dialog dan kesepakatan perdagangan yang adil. Kami percaya bahwa kerjasama
dan pemecahan masalah secara diplomatis adalah jalan terbaik, tidak hanya untuk kedua negara, tetapi untuk dunia secara keseluruhan. Sebagai akademisi dan pengamat ekonomi internasional, saya menyatakan ketidaksetujuan saya atas kebijakan kenaikan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Kebijakan semacam ini tidak hanya menghambat kelancaran arus perdagangan global, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan ekonomi dan ketidakpastian pasar yang lebih luas. Akademisi bisa berperan sebagai pengontrol opini publik dengan memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Pressure group juga dapat berperan sebagai penyampai opini publik dan advokasi kebijakan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan mendorong solusi yang mengutamakan perdagangan bebas, stabilitas ekonomi global, dan penyelesaian konflik melalui diplomasi. Kenaikan tarif yang diberlakukan oleh pemerintah bukan hanya sebuah keputusan ekonomi, tetapi juga sebuah kebijakan yang membawa dampak langsung kepada masyarakat. Sebagai individu yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari, kita merasakan dampak ini baik sebagai konsumen, pelaku usaha, maupun pekerja di berbagai sektor. Harga barang impor yang lebih tinggi misalnya membuat barang-barang yang biasa kita beli menjadi lebih mahal. Di sisi lain, usaha kecil dan menengah yang bergantung pada bahan baku impor juga terpaksa menanggung beban lebih besar. Bagi petani, tarif balasan dari negara lain turut mempengaruhi ekspor produk mereka, menurunkan pendapatan mereka secara signifikan. Namun, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pihak yang menerima dampak, kita juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan masukan, mengumumkan pendapat, dan menyuarakan aspirasi kita. Melalui forum-forum diskusi, media sosial, serta jalur komunikasi lainnya, masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah. Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki hak dan kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan bersama. Dengan berpartisipasi aktif, kita dapat membantu menciptakan kebijakan lebih seimbang, adil, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak. Kenaikan tarif yang ditetapkan pemerintah membawa dampak besar pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Konsumen merasakan lonjakan harga barang impor, sementara pelaku usaha kecil yang bergantung pada bahan baku dari luar negeri harus menghadapi biaya produksi yang semakin tinggi. Sektor manufaktur sebagai contoh juga terdampak oleh kenaikan ini karena beban biaya yang lebih besar dapat mempengaruhi daya saing produk lokal. Namun, masyarakat tidak hanya berada pada posisi yang terdampak, kita juga memiliki peran penting untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan kepada pemerintah. Melalui media sosial, diskusi publik, atau berbagai platform lain, kita bisa berkontribusi dengan menyampaikan pendapat yang konstruktif. Partisipasi aktif menjadi alat penting untuk mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adil dan sesuai kebutuhan masyarakat luas. Sebagai warga negara yang baik, kita punya hak sekaligus tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah mencerminkan kepentingan bersama. Dengan terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan menyampaikan solusi yang bermanfaat, kita dapat mendorong perubahan positif yang berdampak baik bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Tindakan nyata ini menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Saya, sebagai masyarakat, menyatakan ketidaksetujuan saya terhadap kebijakan kenaikan tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Saya masih ingat saat pertama kali mendengar berita itu, Presiden Trump tetap akan menaikkan tarif terhadap berbagai barang impor termasuk produk baja dan aluminium dari Eropa. Seketika saya terpaku di depan layar komputer, tidak percaya dengan apa yang saya baca saat itu. Sebagai pemilik perusahaan kecil yang memproduksi komponen mesin di Bremen, keputusan itu seperti pukulan telak bagi kami. Kami memang bukan raksasa industri, tapi kami mengekspor cukup banyak ke Amerika Serikat, dan kenaikan tarif itu membuat kami kehilangan daya saing dalam sekejap. Harga jual kami juga naik. Distributor AS pun mulai ragu untuk melanjutkan kontrak dan beberapa bahkan ada yang mundur. Yang membuat saya geram bukan hanya soal uang. Meskipun kerugian kami tidak kecil, tapi juga soal prinsip. Selama ini kami percaya pada sistem perdagangan global yang beragam, adil, dan berdasarkan kerjasama. Tapi tarif-tarif itu seperti tembok yang dibangun secara sepihak. Saya mengerti bahwa Trump ingin melindungi pekerja dan industri di negaranya. Itu bisa dipahami. Tapi apa harus dengan cara mengorbankan kemitraan jangka panjang? Yang ironisnya lagi, justru banyak perusahaan Amerika juga mengeluh. Saya punya rekan di Ohio, pabrik otomotif berskala menengah. Mereka mengandalkan pasokan baja dari Eropa karena kualitasnya. Dan karena tarif itu,
biaya produksi mereka jadi naik drastis. Jadi siapa yang sebenarnya diuntungkan di sini? Ini bukan sekedar strategi ekonomi. Fungsi peran masyarakat. Yang pertama, sebagai pengawas kebijakan. Masyarakat memiliki fungsi vital sebagai pengawas terhadap kebijakan pemerintah. Dalam negara demokrasi, kebijakan publik seharusnya tidak bersifat satu arah dari pemerintah ke rakyat, melainkan hasil dari proses dialog dua arah. Dengan berbagai saluran partisipasi seperti media massa, media sosial, diskusi komunitas, forum warga, hingga audiens dan dengan wakil rakyat. Masyarakat dapat secara aktif memantau, mengevaluasi, dan memberikan respons terhadap kebijakan-kebijakan yang diberlakukan. Dalam konteks kenaikan tarif, masyarakat berhak untuk mempertanyakan dasar, tujuan, dan dampak dari kebijakan tersebut. Fungsi pengawasan ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dari pihak pemerintah agar setiap kebijakan yang diambil memiliki legitimasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang kedua, ada memberikan aspirasi dan kritik. Selain sebagai pengawas, masyarakat juga berperan aktif dalam memberikan aspirasi dan kritik. Aspirasi merupakan bentuk harapan atau keinginan masyarakat terhadap arah kebijakan publik. Sedangkan kritik adalah tanggapan terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai atau malah merugikan. Keduanya menjadi alat penting dalam pembangunan komunikasi dua arah antara pemerintah dan rakyat. Yang ketiga, ada sebagai penggerak perubahan sosial. Peran masyarakat tidak berhenti pada pengawasan dan kritik, tetapi juga sebagai penggerak perubahan. Ketika masyarakat bersatu dalam menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap suatu kebijakan melalui petisi, unjuk rasa damai, kampanye sosial, atau jalur hukum, mereka menjadi kekuatan yang mampu mempengaruhi arah kebijakan publik. Tindakan kolektif semacam ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki daya tawar politik yang signifikan, terlebih dalam konteks demokrasi partisipatif. Respon masyarakat terhadap kebijakan kenaikan tarif juga dapat pemicu terbentuknya kesadaran kritis dan solidaritas sosial. Ketika kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang bersatu dalam menyuarakan kepentingan bersama, mereka tidak hanya menuntut perubahan kebijakan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan demokrasi itu sendiri. Bahkan, dalam jangka panjang, masyarakat yang aktif dan terorganisir dapat mempengaruhi agenda pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat kecil dan kelompok rentan. Kesimpulannya, secara keseluruhan peran masyarakat ini merespon kebijakan kenaikan tarif sangatlah penting dan beragam, mulai dari fungsi pengawasan, pemberian aspirasi, dan kritik, hingga menjadi agen perubahan sosial. Masyarakat memegang kendali moral dan politik untuk memastikan kebijakan pemerintah dijalankan secara adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan umum. Partisipasi aktif masyarakat bukan hanya hak, melainkan juga tanggung jawab dalam menjaga agar kebijakan publik tidak menjadi alat kepentingan segelintir pihak saja, tetapi benar-benar mencerminkan kehendak dan kebutuhan rakyat banyak. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan pun lebih berkualitas, berkelanjutan, dan diterima oleh masyarakat secara luas. Kita tidak bisa maju seperti Amerika Serikat adalah negara Republik Federal yang terletak di benua Amerika Utara dan terdiri atas 50 negara bagian. Dengan jumlah penduduk melebihi 330 juta jiwa, Amerika Serikat menjadi salah satu negara dengan populasi terbanyak di dunia. Dalam bidang ekonomi, Amerika Serikat menduduki posisi sebagai negara dengan produk domestik bruto tertinggi di dunia. Keunggulan ini didukung oleh sektor teknologi informasi, jasa keuangan, serta industri manufaktur dan energi yang sangat maju. Sistem pemerintahan di Amerika Serikat berbentuk demokrasi presidensial dengan pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden memiliki peran ganda, yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kekuatan global, Amerika Serikat aktif dalam berbagai organisasi internasional, termasuk
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Namun, dalam kebijakan perdagangannya, Amerika kerap bergeser antara keterbukaan ekonomi dan proteksionisme nasional. Dalam dinamika politik internasional yang terus berubah, Amerika Serikat menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan domestik dan peran globalnya. Tahun 2025, pemerintah Amerika Serikat menerapkan kebijakan baru berupa kenaikan tarif impor terhadap sejumlah produk dari Tiongkok dan Meksiko. Tujuannya adalah untuk melindungi industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap barang impor. Namun, kebijakan ini menimbulkan polemik di kalangan akademisi, pelaku industri, organisasi buruh, hingga partai oposisi. Dari sudut pandang akademisi, kebijakan tarif ini memang bertujuan meningkatkan produksi domestik. Namun, kenaikan harga bahan baku justru dapat menimbulkan inflasi dan membebani konsumen. Selain itu, negara mitra dagang dapat memberlakukan kebijakan balasan yang merugikan ekspor Amerika Serikat. Dalam jangka panjang, kebijakan semacam ini dinilai tidak efektif dan berisiko menurunkan daya saing global. Mereka meyakini bahwa selama 2 dekade terakhir, industri dalam negeri kalah bersaing akibat praktik perdagangan tidak adil dari luar negeri. Oleh karena itu, tarif dianggap sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kembali kekuatan ekonomi domestik. Sebaliknya, organisasi yang mewakili pekerja dan pendukung perdagangan bebas menganggap kebijakan ini justru merugikan banyak pihak. Mereka menyoroti potensi penurunan daya beli masyarakat dan gangguan terhadap hubungan dagang internasional. Dalam pandangan mereka, diplomasi dan kerjasama internasional lebih diperlukan daripada pembatasan impor. Partai Demokrat menilai kebijakan ini sebagai langkah yang terburu-buru dan berisiko menimbulkan ketimpangan ekonomi. Mereka mengusulkan pendekatan alternatif seperti pemberian insentif inovasi kepada industri lokal serta penguatan kerjasama bilateral dengan negara mitra dagang. Bagi mereka, proteksi yang bijak bukan melalui pembatasan, tetapi melalui peningkatan kapasitas produksi dalam negeri. Di tingkat diplomatik, kebijakan ini memicu kekhawatiran dari negara-negara mitra, terutama Tiongkok. Melalui percakapan telepon antara pejabat tinggi, tergambar bahwa ketegangan politik dapat meningkat dan berdampak pada stabilitas hubungan bilateral. Amerika menghadapi tekanan untuk menjelaskan niat kebijakan dan menghindari perang dagang terbuka. Rapat lintas kementerian di Gedung Putih menggambarkan bagaimana sebuah kebijakan lahir dari proses yang kompleks. Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan, dan senator dari oposisi saling menyampaikan pandangan mereka dari proses input berupa aspirasi masyarakat dan kelompok kepentingan, melalui proses throughput berupa perumusan dan negosiasi kebijakan, hingga yang terakhir output dalam bentuk kebijakan final. Semuanya menunjukkan dinamika pemerintahan yang terbuka. Beberapa waktu setelah kebijakan diberlakukan, sejumlah pihak kembali menyuarakan kritik. Akademisi dan organisasi perdagangan global memperingatkan bahwa perang dagang hanya akan merugikan kedua belah pihak. Mereka mendorong adanya pembekuan tarif, dialog baru, dan evaluasi kebijakan yang lebih menyeluruh. Dari simulasi ini dapat disimpulkan bahwa sistem politik Amerika Serikat melibatkan proses pengambilan keputusan yang sangat dinamis. Kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh aktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai kepentingan, mulai dari rakyat, kelompok penekan, hingga lembaga pemerintahan dan partai politik. Dalam konteks teori perbandingan politik, pendekatan model input, throughput, output membantu kita memahami bahwa kebijakan bukan hanya hasil akhir, tetapi juga cerminan dari proses politik yang kompleks dan terstruktur. Ladies and gentlemen, welcome to the United States of America, a land of opportunity, diversity, and iconic landmarks. From the bustling streets of New York to the scenic landscapes of the Grand Canyon, experience the energy, freedom, and beauty of this incredible nation. I can fix that.
Sudah. Yo makan, geng. Makan. Cihuy. Kita sudah selesai. Yes, finally. Jam berapa sekarang guys? Mau lihat dong. Nih. Sekarang sudah jam 11 lewat. Kita baru selesai. Ini adik kelas mana? Siapa? Adik tingkat, adik kelas. Ini mah bukan komeng, ini komeng ini coba. Dunia. Ih, bagus banget sumpah. Memang bagus loh. Soalnya lagunya kuning kan. Jadi mereka big time. Ku bisikan apa yang kau mau? Hi guys. Hi, welcome back to my YouTube channel. This is me. This is me, presenter. Yes. From It's And Good Time. who you? Who are you? Donald Trump. Trump. I'm Trump. And then who's this diva? And then I'm just a girl. I'm just a girl. Kalau nggak hex pakai mascaranya. Apa? Pakainya dari bawah. Kacanya ditaruh di bawah. Oh iya. Supaya Terus nggak belepotan dia kalau beda-bedanya waterproof. Kita bikin video. Tapi rame-rame bikinnya. Aku mau bikin crackers tapi bukan crackers. Kelihatan nggak ya kalau di kamera? Kenapa harus merah? Gimana ini? Cok. Aku kayak mau bikin apa ya, kayak biar aku beda gitu deh. Ini sama suasana hujan-hujan. Nggak jadi nggak hujan. Oh bikin di sini terus. Mau tag duluan Kabir? Tag apa? Yang kamu sendiri dulu sebelum disorot ke mereka. Welcome to the National City, Nomad City. Be not